Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita fikih dengan salat sunnah muakkad. Nah, salat sunnah muakkad ini adalah salat sunnah yang sangat dikuatkan dan selalu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang meliputi salat sunnah muakkad ini adalah meliputi salat tarawih, salat tahajud, salat witir, dan salat tahiyatul masjid. Bahkan juga nanti ada namanya salat rawatib ya. Salat rawatib yang mengiringi salat 5 waktu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yakni dengan salat rawatib yang senantiasa dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita jelaskan sedikit warrawatibu, dan bermula salat rawatib al muakkadatu, yaitu muakkad. Maksud muakkad tadi adalah yang sangat dikuatkan, selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. At-tabi'atu, yang mengikuti sholat tersebut, lil maktubati, maksudnya adalah sholat 5 waktu. Asyarun ya, ada 10. 10 itu akan kita jelaskan sebagaimana hadis Nabi ya. Wahya al-madhkuratu, yaitu disebutkan, terjelaskan fi hadisi Ibnu Umar, yaitu di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Nah, apa kata beliau? Hafiztu, aku menghafal ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini yakni asyara rakaatin, ada 10 rakaat yang disebut dengan salat muakkadah tadi. Apa saja? Yang pertama, raka'ataini qabla zuhri, yakni 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa raka'ataini, 2 rakaat ba'dal maghrib. Wa fi baitihi, ya, di sini Nabi melaksanakannya di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah salat isya. Fi baitihi, yaitu dikerjakan di rumah Rasulullah SAW. Wa raka'ataini qoblal fajri, yakni 2 rakaat setelah sebelum salat subuh ya, qobliyah subuh. Nah, ini yang 10 rakaat ini senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melaksanakan salat yang ini ya. 10 rakaat yang mengikuti salat fardu 5 waktu, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Bahkan di hadis lain itu disebutkan 2 rakaat sebelum salat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada mendapatkan dunia. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini redaksinya hadis dari Imam At-Tirmidzi. An Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara, siapa saja yang merutinkan, pokoknya istiqomah dia mengerjakan salat yang sudah dicontohkan oleh Nabi ini, ala thintai asyarata rakaatan, yakni mengerjakan 12 rakaat. Dia kerjakan secara rutin setiap hari sampai ajalnya menjelang. Minas sunnati, dari sunnah Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka kata Rasulullah SAW, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baitan, satu rumah, fil jannati, di dalam surga.
Nah, berarti kalau orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat setiap hari, yakni akan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Kita di dunia pun sangat memerlukan rumah, walaupun tidak punya harta, tetap dia akan mencari rumah meskipun harus membelinya dengan berhutang. Nah, ini ya. Jadi apalagi kita di dalam surga sangat-sangat memerlukan rumah di dalam surga. Bagaimana caranya? Ya, coba lihat. Yang pertama, arba'a raka'atin. Yang pertama adalah mengerjakan 4 rakaat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Tadi di hadis di atas adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Ini 4 rakaat sebelum zuhur. Mana yang benar? Semuanya adalah benar, karena semuanya dilakukan oleh Nabi. Kemudian warak'ataini ba'daha. Kemudian yang kedua, warak'ataini 2 rakaat ba'daha, maksudnya setelah sholat zuhur. Kemudian warak'ataini ba'dal maghribi. Kemudian melaksanakan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Warak'ataini ba'dal isya'i, dan melaksanakan sholat 2 rakaat setelah isya. Dan yang terakhir warak'ataini qoblal fajri, yakni melaksanakan sholat sebelum sholat subuh ya, qobliyah subuh. Nah, orang yang mampu melaksanakan 12 rakaat ini, maka dia dibangunkan rumah di dalam surga. Tentu kalau sudah punya rumah di dalam surga, kita pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Tetapi syaratnya adalah melaksanakan yang 12 rakaat ini setiap hari. Perlu latihan, perlu kesungguhan untuk menerapkan yang 12 rakaat ini. Karena rumah di surga dengan rumah di dunia tentu beda. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka surganya itu adalah arduhas samawati wal ardh. Luasnya itu, lebarnya rumahnya itu adalah antara langit dengan bumi. Luasnya seperti itu. Nah, jadi bersyukur, mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Nah, ada bisa kita lihat. Nah, lafadz salat qabliyah dan ba'diyah. Coba kita lihat. Nah, yang pertama, usolli sunnatas subhi. Sengaja aku salat subuh raka'ataini 2 rakaat qabliyatan qabliyah mustaqbil kiblati, dengan menghadap kiblat lillahi ta'ala. Nah, ini adalah lafadz ya, niat itu di dalam hati. Misalnya kita cuma meniat sengaja aku salat qabliyah zuhur atau qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu pun cukup. Kemudian usolli sunnatal zuhri raka'ataini qabliyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu untuk yang salat zuhur. Kemudian setelah zuhur usolli sunnatal zuhri raka'ataini ba'diyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Kemudian yang setelah maghrib usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir usolli sunnatal isya raka'ataini ba'diyah mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Nah, ini tata cara salatnya untuk melaksanakan yang 12 rakaat ataupun 10 rakaat. Silakan mau pilih yang mana. Yang penting berniat untuk saat ini kita untuk melaksanakan salat tersebut, sehingga tatkala kita nanti meninggal dunia, Allah sudah bangunkan rumah di dalam surga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.